Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamas Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 0111382328 Kali ini saya akan membahas mengenai bisnis syariah. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu bisnis syariah. Bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Istilah syariah merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh agama Islam yang mencakup aspek moral dan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. Di dalam konteks bisnis, syariah menekankan pentingnya melakukan transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dan larangan dalam agama Islam. Hal ini mencakup pelarangan terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan seperti riba, maisir, dan gharar. Dalam bisnis syariah, tujuan utama tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari bisnis syariah. Prinsip yang pertama yaitu larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam bisnis syariah. Dalam sistem keuangan syariah, semua dari transaksi harus bebas dari bunga. Sebagai gantinya, pembiayaan dan investasi dilakukan melalui mekanisme bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Ini menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan dan menghindar eksploitasi. Lalu yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam bisnis syariah. Semua transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, memberikan hak yang sama kepada semua pihak. Keadilan ini mencakup perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu larangan gharar. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi bisnis. Bisnis syariah melarang semua bentuk ketidakpastian yang dapat mengarah pada kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Sebagai contoh, kontrak yang tidak jelas atau tidak pasti tentang syarat dan ketentuan transaksi dianggap sebagai gharar dan oleh karena itu tidak diizinkan. Selanjutnya yang keempat yaitu larangan maisir. Maisir merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi yang tidak produktif. Dalam bisnis syariah, segala bentuk aktivitas yang dianggap sebagai perjudian atau permainan untung-untungan dilarang. Bisnis harus berorientasi pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Bisnis syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini termasuk partisipasi dalam kegiatan sosial, perlindungan lingkungan, dan penciptaan peluang kerja. Selain mencari keuntungan, pelaku bisnis syariah juga diharapkan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bisnis di lingkungan sekitar saya, dan saya akan menganalisisnya apakah bisnis itu termasuk bisnis konvensional atau bisnis syariah. Saya memilih bisnis martabak manis yang bernama Martabak Bangka Jasa. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah saya, yaitu di Jalan Celentang. Langsung saja kita ke pembahasannya.
Pertama-tama, mari kita mengidentifikasi bisnis syariah atau konvensional. Bisnis yang saya pilih adalah martabak manis yang sudah berdiri lama, lebih dari 5 tahun. Dari observasi saya, bisnis ini termasuk konvensional karena tidak secara eksplisit menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bisnis ini menggunakan sistem transaksi tunai dan digital melalui e-wallet atau bank yang berbasis konvensional, di mana beberapa di antaranya mungkin mengandung unsur riba. Selain itu, pembiayaan bisnis ini mungkin melibatkan bank konvensional untuk pinjaman modal. Dari segi produk, martabak yang dijual juga tidak mencantumkan label halal secara resmi, meskipun bahan-bahan yang digunakan pada dasarnya halal. Jadi, berdasarkan analisis ini, bisnis martabak ini tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan akhlak dan ekonomi. Salah satu aspek menarik dari bisnis ini adalah bagaimana akhlak pemilik dan pekerjanya tercermin dalam interaksi sehari-hari. Pemilik martabak ini dikenal oleh pelanggan sebagai orang yang jujur, ramah, dan adil. Misalnya, setiap pesanan selalu disiapkan dengan teliti dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Harga yang dipatok juga transparan dan tidak ada kenaikan harga yang mendadak yang tidak masuk akal. Di sisi lain, akhlak pemilik ini mempengaruhi keberlangsungan bisnis secara ekonomi. Kejujuran dan keterbukaan dalam melayani pelanggan membangun kepercayaan yang tinggi, sehingga pelanggan seringkali menjadi langganan tetap. Selain itu, pemilik juga mempraktikkan adil dalam memberikan upah kepada pekerjanya yang membantu meningkatkan loyalitas pekerja dan menjaga stabilitas bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas blueprint dari bisnis ini. Berikut ini adalah blueprint dari bisnis martabak manis ini, dimulai dari visi misi bisnis, yaitu untuk menjadi pilihan utama masyarakat sekitar yang mencari martabak dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Untuk target pasar bisnis ini adalah masyarakat setempat, terutama kalangan keluarga, remaja, dan orang dewasa yang mencari cemilan di malam hari. Untuk produk utama, produk yang dijual adalah martabak manis dengan berbagai pilihan topping seperti coklat, keju, kacang, dan selai. Untuk proses produksi, proses dimulai dengan pembuatan adonan, memasak di atas wajan besar, lalu menambahkan topping sesuai pesanan. Lalu martabak dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kemasan. Kualitas bahan baku yang digunakan juga selalu dijaga agar tetap segar dan halal.
Bisnis ini juga memanfaatkan distribusi melalui aplikasi pesan antar seperti GoFood dan GrabFood yang sangat membantu meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran dilakukan melalui media sosial, promo, dan kerjasama dengan aplikasi pemesanan makanan. Berikut adalah peta strategi bisnis. Yang pertama, operasional. Berfokus pada peningkatan kualitas bahan baku dan konsistensi produk. Yang kedua, pemasaran. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan memberikan diskon pada momen tertentu. Misalnya, saat hari-hari besar. Yang ketiga, yaitu pengembangan. Rencana pengembangan di masa depan mencakup pembukaan cabang baru dan penambahan varian produk, seperti minuman untuk pendamping makanan martabaknya. Selanjutnya kita akan membahas etika bisnis syariah. Meskipun bisnis ini bukan bisnis syariah sepenuhnya, ada beberapa nilai etika bisnis syariah yang masih diterapkan. Misalnya, pemilik selalu jujur dalam setiap transaksi, tidak ada unsur penipuan atau gharar. Misalnya, dalam menakar bahan atau menambahkan topping. Pelanggan tahu apa yang mereka dapatkan dan kualitas produk akan selalu konsisten. Selain itu, tidak ada unsur maisir atau perjudian di dalam operasional bisnis ini. Pemilik juga tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan selalu memberikan harga yang adil kepada setiap pelanggannya. Namun, ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan sistem perbankan konvensional yang melibatkan bunga atau riba. Ini adalah tantangan yang mungkin dihadapi banyak bisnis konvensional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas motivasi dan pengembangan bisnis. Selain untuk mendapatkan keuntungan, mereka juga termotivasi untuk menyediakan produk berkualitas bagi masyarakat. Mereka sangat ingin memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan melalui martabak manis mereka yang terkenal sangat enak. Dalam pengembangan bisnis, pemilik berusaha terus berinovasi, baik dari segi produk maupun layanan. Misalnya, mereka menambah variasi topping yang unik dan mengikuti tren makanan yang sedang populer. Selain itu, mereka juga berencana membuka cabang baru di wilayah yang lebih luas untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Di era digital ini, pemilik juga mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti menerima pesanan melalui aplikasi online dan mempromosikan produknya melalui media sosial. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Sebagai kesimpulan, bisnis martabak manis ini adalah contoh bisnis konvensional yang tetap mengedepankan nilai-nilai akhlak dalam operasionalnya. Meskipun tidak sepenuhnya syariah, bisnis ini menerapkan beberapa prinsip etika yang sejalan dengan syariah, seperti kejujuran dan keadilan dalam melayani pelanggan. Hubungan antara akhlak yang baik dan ekonomi yang sehat terlihat jelas dari kepercayaan pelanggan yang terbangun, yang berkontribusi pada keberhasilan bisnis. Dengan strategi pengembangan yang sangat baik, bisnis ini memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.